Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i ikhwana min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya wa sahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din. Utusan Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani wa utusan ila al-imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali amadana Allah bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita sampai di bab ilajut taubah, itu obatnya tobat. Kita kemarin sampai di lakin hadzal marad akbar min maradil abdan li thalathati asbab. Jadi penyakit hati itu lebih parah daripada penyakit dohir. Ya, penyakit mata, penyakit jantung, penyakit macam-macam lah, semuanya lah, kanker apa segala macam. Sebenarnya penyakit hati itu jauh lebih parah dari penyakit zahir. Disebabkan 3 perkara. Yang pertama, satu, kemarin anahu man marida la ya'rifu sahibahu anhu marid. Pertama yang bikin parah penyakit hati itu apa? Sangat parah dan berbahaya. Yang pertama, yang sakit itu tidak merasa dia sakit. Ya, orang sakit takabur, sakit punya sifat sombong, tapi dia tak merasa kalau dia itu punya sifat sombong atau dianggap itu memang bukan penyakit, biasa-biasa aja. Ini kan berbahaya. Kalau orang, contoh ada orang sakit jantung, dia tak tahu kalau dia sakit jantung, dia tahu mati. Tapi kalau dia tahu, dia akan berobat. Dan penyakit hati ini orang tak tahu, dia tak nyadar kalau dia itu sakit. Akhirnya kapan dia tidak berobat? Akhirnya sampai mati jadi orang sombong, sampai mati jadi orang bakhil, sampai mati jadi orang yang hasud, dan seterusnya. Adzan naudzubillah summa naudzubillah. Adzani anna akibat hadzal marad lam yusyahidha al-insan wa lam yujarribha. Yang kedua, kenapa penyakit hati itu lebih berbahaya dan lebih parah daripada penyakit zahir? Kedua, karena penyakit hati itu akibatnya, maksudnya akhirnya efek dari penyakit ini tuh nggak nampak sekarang. Nah, contoh orang nak sombong, nak mampus, dia tak nampak akibatnya sekarang. Besok di akhirat baru dia masuk neraka. Oh, ini rupanya akibatnya sombong di dunia. Nah, orang sakit-sakit hati itu tak nampak langsung akibatnya. Tapi kalau orang sakit kepala, aduh sakit kepala, langsung terasa. Nah, jadi dia akan cepat berobat. Tapi kalau orang yang sombong, yang hasut, cinta dunia, iri hati, dia tak ada nampak. Cobalah umpamanya kok ada macam penyakit zahir. Begitu orang sombong aja kepala dia langsung macam pecah gitu. Aku berarti sombong nih. Dia berobat, tapi tidak ada. Nanti di akhirat baru dijumpa. Oh, inilah sebabnya
karena sombong dulu akhirnya masuk neraka, bakhil dan lain sebagainya. Nah, jadi tak nampak sekarang. Nah, itu masalah. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga baru sudah awal belum selesai. Wa huwa ada al-adhal. Faqad fuqidal atibba. Yang ketiga, dia sangat susah, sangat serius penyakit hati ini. Ditambah parahnya apa? Sudahlah penyakit hati ini penyakit yang sangat serius, sangat parah. Terus dokternya tak ada. Macam mana ada orang sakit jantung, terus pergi ke rumah sakit, dokter tak ada, lagi cuti, lagi apa? Pening lah, mati ke kapal. Tak ada yang sampai kamu bisa, tak ada yang bisa. Nah, sakitnya ada, dokternya tak ada. Nah, sekarang di penyakit hati tiga-tiga kena. Nomor satu orang yang tak tahu dia sakit. Nomor dua akibatnya itu tak nampak, jadi dia tak tahu, tambah dia tak tahu dia. Yang ketiga dokternya tak ada. Dokternya tak ada ni kemana? Nah, penyakit hati ini dokternya bukan di UGD, RSUD, bukan di RSBT, tapi dokternya adalah orang-orang ulama, orang-orang soleh. Nah, kata Imam Al-Ghazali, sekarang ini orang-orang yang punya kapasitas kesolehan yang sampai tahap bisa menyembuhkan seperti itu jarang sudah. Jarang. Sekarang dokternya tak ada, tambah salah. Kenapa? Karena yang mestinya jadi dokter dia justru terprosok ke dalam penyakit itu. Makanya dikatakan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, waqad ghalaba dzalika 'alal ulama li'anna dalam mulik wa hubbud dunya waqad ghalaba dzalika 'alal ulama. Na'udzubillah, Allahumma yajibna min hadhil marad wal amrad asyiyah ghairaha. Karena sesungguhnya penyakit yang bisa membinasakan yaitu cinta dunia. Cinta dunia inilah segala yang terjadi di alam ini, yang berbunuh-bunuh, yang bermusuh-musuh, yang zalim sana, zalim sini, pukul sana, pukul sini, hantam sana, hantam sini, bohong sana, bohong sini, itu korupsi sana, korupsi sini, ya. Itu semuanya apa? Dari cinta dunia. Awalnya dari situ. Dia nak ngejar pangkatnya, nak ngejar jabatannya, dia nak ngejar dari penguasa. Pokoknya jadi dengan cara bagaimana caranya. Dia nak kaya, yang penting kaya. Ada masalah apa? Kelahi dengan sana, musuh dengan sana ini. Itu semua awalnya dari cinta dunia. Nah, yang repot mestinya ulama tak boleh cinta dunia. Tapi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di zamannya, itu kata Al-Imam Al-Ghazali, waqad ghalaba dzalika 'alal ulama, dan cinta dunia itu juga sudah merambah ke para ulama. Para ulama karena cinta dunia kacau. Astagfirullahaladzim, ya Allah, memang susah, ini penyakit yang susah. Cinta dunia ini orang tak menganggap itu sakit, nomor satu. Nomor dua, akibatnya tak nampak langsung, seperti orang sakit kepala, sakit hati, sakit jantung, sakit apa, patah kaki. Nah, itu langsung nampak, sakitnya itu langsung terasa. Kemudian dokternya tak ada cinta dunia ini. Justru yang diharapkan jadi dokter malah dia sendiri terjerumus ke dalamnya. Macam mana nak obatin? Bingunglah. Maka terjadilah penurunan kualitas, ya, kaum muslim ini menurun. Dikarenakan itu tadi penyakit ini. Jadi hubungan dunia ini luar biasa, masya Allah. Kalau orang tak cinta dunia, ngapa dia nak rebut-rebutan warisan? Ngapa dia nak rebut-rebutan jabatan? Ngapa dia nak makan duit orang? Untuk apa dia nak korupsi? Alah, dunia dia sebentar pun kita tinggalkan. Selesai. Bergaduh dengan orang, masalah tanah, masalah ini, nak berkelahi. Engkau tak payah berbunuh-bunuh, nanti mati dulu-duanya dah. Apa susah? Dia nak kau bunuh, tak kau bunuh, pasti mati gitu. Untuk apa kau bunuh? Dunia ini semuanya sementara.
Nah, cuma karena ego tadi, hubud dunia itu tadi, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, kezaliman dan lain sebagainya itu sumbernya daripada cinta dunia. Makanya maka ghalaba dzalika 'alal ulama, sehingga naudzubillah masyaallah orang ke astagfirullah, orang para ulama yang mestinya dia itu mengobati umat ini agar hilang dari penyakit ini, malah dia sendiri nyemplung ke dalamnya. Para ulama dah nyemplung ke dalamnya. Bahasanya Imam Ghazali ulama usu', ulama yang jelek. Dia pandai berdalil, pandai. Allah la taj'alna minhum. Ya Allah, semoga Allah jangan kau jadikan kami termasuk dari golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu ini jadi satu permasalahan yang sangat parah sekali. Nah, sekarang kita tengok aja lah zaman sekarang nih. Ini kita sedang ngaji nih. Ini ngaji hati nih. Kita sedang ngaji nih. Ada berapa orang yang merasa bahwa cinta dunia itu satu penyakit? Berapa orang? Karena cinta ini, kau pengen ini, kau pengen ini. Dia nggak biasa, cita-cita bahasanya gitu. Nggak cita-cita. Sehingga untuk meraih cita-citanya ini tak sogok lah, yang penting jadi. Jadi hakikatnya cinta dunia. Nak dapat jabatan apa? Gila dia sudah. Kudunya dicinta jabatan, dianggap itu cita-cita, itu bahasa pelintiran dari setan. Hakikatnya kau itu penyakit pada dirimu, kau itu cinta dunia. Buktinya apa? Kau menghalalkan segala cara yang diharamkan oleh Allah pun kau lakukan. Kau baik, kau sogok dan lain sebagainya. Jadi penguasa macam mana caranya bisa bertahan? Bukan cita-cita, itu bahasa pelintiran saja. Jadi cinta dunia ini sangat berbahaya. Di dalam sebuah hikmah mengatakan hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pokok awalnya segala macam perbuatan dosa. Iya. Perbuatan dosa itu awalnya semuanya itu jadi cinta dunia itu. Karena kemaksiatan itu, setan itu dia akan mengarahkan kita kepada dunia. Kepada cinta dunia ini, kepada semuanya dunia, apa segala nafsu ini, nafsu itu, apa segala macam. Habis. Ya. Hubudnya rasul kulli khati'ah. Kalau dah cinta dunia apa? Jadi dosa ini dilakukan, dosa ini dilakukan, dosa ini dilakukan. Waktu lima salah balik jatuh. Wastaghnal atibba bi fununil ihwa falaitahum idza lam yuslihu lam yufsidu. Nah, sekarang dokter hati ini, para ulama ini yang mestinya dia ini menjadi, ini bahasanya Imam Ghazali ya, yang mestinya dia ini menjadi dokter untuk menyembuhkan penyakitnya umat. Tapi karena dia sudah terperosok ke dalam penyakit ini sendiri, kepada penyakit cinta dunia, akhirnya dia ini justru istilahnya mengkampanyekan dengan bahasanya. Maksudnya untuk supaya dia itu dianggap betul. Oh, ini nggak apa-apa, kalau begini nggak apa-apa, kalau begini nggak apa-apa, itu begini nggak apa-apa, wajar aja, nggak apa-apa, boleh. Maksudnya kampanyenya ini justru menyesatkan. Ketika masyarakat tengok umat, oh ini yang bilang ustaz, nah tentu betul. Padahal ulama itu atau ustaz itu sudah terkena hubud dunia, maka kata-katanya, arahannya itu akan mengarah ke sana, mengajak ke sana. Tapi masyarakat jadinya karena nengok figurnya gitu, betul lah nih, akhirnya ikut. Makanya wastaghala al-atiba bi fununil ihwa, para dokter hati itu tadi ya, yang mestinya dia itu menyelamatkan umat, dia justru mengajarkan kesesatan. Yang orang awam tak tahu mana betul mana salah. Ini bukan yang bilang ustaz, yang bilang ulama, berarti ini betul. Itu. Makanya contoh sedikit saja lah. Itu yang maksud saya ini, semacam hubud dunia ini.
cinta dunia ini. Ini penyakit sangat parah, tapi kan nggak ada yang memviralkan maksudnya tuh, sehingga masyarakat anggap itu biasa aja, suka ini biasa, oke aja, dikejar itu cita-cita bagus, jadi itu bukan manusia itu. Jadi fokusnya akhirnya ke dunia, ke cita di dunia, sementara ibadahnya ditinggalkan. Falaitahum dalam yuslihu dan yusidu. Mereka itu kalaulah memang tidak bisa membaguskan, ya jangan tambah ngerusak, kata Imam Ghazali. Mereka ini mestinya ngobatin umat, para umat, wahai para muslimin dan muslimat, kita ini harus mendahulukan akhirat. Jangan kau kejar dunia ini habis-habisan. Jangan kau cinta dunia, jangan cinta pangkat, cinta harta, cinta ini, kau segala cara kau gunakan. Umurmu hanya habis untuk itu. Kita ini sebentar lagi semuanya kita ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sebentar, mau sekaya apapun kau, setinggi apapun jabatanmu, kau pasti mati. Sementara kau gunakan umurmu untuk menggapai kemauanmu itu, kau halalkan segala cara yang haram, yang zolim, yang ini kau tabrak semuanya. Ingat, mestinya begitu. Kalau tak bisa begitu, jangan tambah ngajak. Karena dia basicnya nampak agama, ulama, dia mengajarkan sesuatu yang sebetulnya itu mengarah kepada hubub dunia, tetapi casingnya ini tak nampak, terlapisi oleh figurnya itu tadi, ikonnya ikon agama. Jadi kata Imam Ghazali, kalau mereka tuh nggak bisa membangun, ya jangan kau tambah ngerusak gitu loh, jangan tambah ngerusak. Walaitahum sakatu wa manataku. Seandainya mereka itu diem aja, tak usah ngomong lagi, bagus. Makanya sekarang ini susah. Ini kata Imam Ghazali ini 1000 tahun yang lalu. Zamannya dengan kita ini terpaut 1000 tahun yang lalu. Kata Imam Ghazali 1000 tahun yang lalu, penyakit hubub dunia itu sudah merambah ke para ulama 1000 tahun yang lalu. Apalagi zaman sekarang. Makanya harus lebih hati-hati. Ngarahkan kemana? Intinya sebenarnya apa? Ulama itu ada dua. Ada ulama akhir, ada ulama su. Ulama akhirat dia ulama yang mengajar kepada akhirat, mengingatkan kepada akhirat, kepada ibadah, mengingatkan kita nih. Sedangkan ulama su ini adalah ulama yang cinta dunia, ulama yang hubub dunia, justru mengajarkan kita tanpa terasa, diajak kepada dunia, kepada cinta dunia, kepada ini. Oh kamu gini, kaya. Itu ulama, dan dia sangat al-yafatna, dan dia sangat nampak gerakannya untuk mencapai target-target duniawinya itu. Masya Allah. Itulah bedanya. Di zaman Imam Ghazali kan sudah kayak apa lagi zaman sekarang. Makanya kita harus betul-betul hati-hati juga untuk kita, juga untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita, semuanya harus betul-betul milihnya. Ya Allah, istikharah dan lain sebagainya untuk mencari seorang guru. Istikharah dan jangan usaha-usaha yang lain yang positif. Walaitahum sakatu wa manataqu bal sara kullu wahidin ka'annahu sakhratun fi famil wadi la hiya tashrabu wa la tatrukul ma liyusribahu ghairahu. Jadi para ulama-ulama yang sudah terkena penyakit hubub dunia itu mereka justru malah merusak umat dengan kata-katanya. Ya, umat terbius. Oh, ini yang bilang ulama, yang bilang ustaz. Ya, ini berarti kita jalankan, bagus nih. Padahal itu sudah keluar dari hati yang sudah terkena penyakit hubub dunia. Kata yang ini lebih bagus dia diam aja, tak usah ngomong. Tapi nyatanya mereka itu seperti batu di mulut jurang lembah.
la hiya tasrabu wa la tatrukul ma liyusribahu bayrahu. Jadi gini, batu itu ada air dia tak bisa minum, namanya batu. Tetapi dia menghalangi orang lain untuk bisa sampai ke air itu. Tidak membiarkan orang lain untuk minum. Maksudnya tidak membiarkan orang lain untuk selamat, mendapatkan pelajaran yang bagus, arahan yang bagus, ya. Justru dia ini menghalangi gitu loh. Mestinya tuh dia jangan jadi batu, kau pergilah, diam biar orang ini selamat. Nah, itu. Wa jumlatul qaul fi ilaji an tanzura fi sababil israr wa huwa yarju ila khamsati abwab. Sekarang obat orang itu supaya nak bertobat, ya, karena orang ini kan namanya melakukan dosa ini kan terus dosa, terus maksiat. Ini namanya israr. Terus menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya israr. Nah, sekarang bagaimana wa huwa yarju ila khamsati abwab. Jadi fi ilaji antazra bi sababil israr. Di cara mengobatinya ini akan ada 5 bab atau 5 pintu. Yang pertama, awaluha annal iqabal maw'ud laisa binaqtin wa tabu yastahinu biha mimma la yujadu muhaqqaqan fil hal wa ilaju an tatafaqqara li ta'lama anna kullama huwa atin qarib. Nomor 1, supaya orang ini tidak terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa orang kok terus-menerus? Karena tadi sesungguhnya siksa yang dijanjikan itu tidak kontan. Enggak kontan. Seorang penguasa yang sombong atau seorang yang gila harta, enggak peduli halal haram atau menzalimi orang untuk mendapatkan hartanya, ini terus dilakukan, terus nipu terus nipu, umpamanya korupsi tak berhenti korupsi ini israr. Jadi yang pertama, kenapa israr terjadi? Karena sesungguhnya siksa itu nggak langsung kontan ada. Coba orang yang korupsi itu malam dia korupsi, paginya dia mesti kepala dia terantuk tiang, berdarah retak umpamanya. Setiap korupsi 1 garis, tak akan dia korupsi lagi, mesti tuh. Pokoknya siksanya orang korupsi itu kepalanya pecah umpamanya, ya. Begitu orang korupsi tak mati, kepala pecah, tak ada orang korupsi. Ini masalahnya. Ini ikopnya, siksanya ini yang dijanjikan tidak kontan langsung, sehingga secara watak manusia ini ketika itu tak langsung akhirnya dianggap remeh gitu, tak langsung nampak. Itulah bilang kenapa orang selalu suka korupsi, makan haram dan sebagainya, karena itu siksanya tak kontan ada. Itulah tadi umpamanya lah orang yang suka menzalimi orang, dia mesti hari ini dia berlaku zalim, besok pagi dia bangun tangannya langsung kontan busuk umpamanya nih, kontan itu ada, maka orang akan takut untuk menzalimi orang. Nah, ini sekarang siksa ikobnya itu enggak kontan ada nanti di akhirat, sehingga orang ini merasa nyaman, tidak korupsi tiap hari, tidak menzalimi orang, tidak ini manipulasi ini itu segala macam. Itu nak menganiaya orang lain, dia slow. Nah, terus bagaimana caranya supaya bisa melawan ini, supaya dia kenyamanan ini supaya bisa hilang, maksudnya kenyamanan untuk bermaksiat, macam tak sekarang siksanya kan tak nampak langsung jadi nyaman, maka harus ditanamkan di dalam hati, anna kullama huwa atin qarib.
Siksa itu tidak pun sekarang, nanti pun itu pasti. Kullu atin qarib. Setiap yang datang itu pasti dekat. Maksudnya ini, walaupun nanti. Sekarang kiamat, oke. Surga neraka, tak sekarang, tapi pasti. Kullu atin qarib. Setiap yang pasti itu hakikatnya adalah dekat. Karena kita hidup di dunia ini sementara. Atin qarib, jadi dekat juga sebetulnya, itu dekat. Jangan kau merasa ketika melakukan satu kezaliman merasa masih lama dunia, masih lama mati, kubur mungkin masih lama. Jangan bilang begitu. Kullu atin qarib. Coba orang hidup di zamannya Nabi Adam dengan zaman kita sekarang, dekat mana? Dengan hari kiamat, dekat kita lagi. Nah, kullu atin qarib. Catat, tanamkan di dalam hati, di akhirat itu ada sesuatu yang pasti, dan setelah sesuatu yang pasti datang, itu hakikatnya adalah dekat. Orang hidup mati umur 40 tahun, umur 30 tahun dengan yang mati umur 100 tahun sama-sama mati. Jadi perbedaan 60 tahun ini tidak terlalu berarti. Alah, ini mati 30 tahun dan mati dan meninggal. Yang sana sama juga, nanti pun mati juga sama. Jadi kullu atin qarib. Setiap yang pasti datang itu hakikatnya dekat, semuanya dekat. Bibit tipis saja, tidak terlalu ngaruh. Wa ilma anna bina khatari sa'adati wa saqawati ala ma laysa ilayhi sabil jahal. Famin aina ya'lamu annahu yabqa ila ayyatub. Nah, sekarang ketika dia bermaksiat kepada Allah, zalim dan lain sebagainya, dia kan merasa hidup masih lama lagi, mati tak hari ini. Oke. Ketika kau merasa itu, tapi apakah kau yakin sebelum kematianmu kau akan bertobat? Nantilah. Kau yakin kau nanti sebelum kau mati kau bertobat dulu? Belum tentu. Makanya tobat itu sekarang. Nah, tobat itu maksudnya jangan kau zalim lagi, jangan kau maksiat lagi, ya. Amanah kau jaga. Karena ketika kau undur seperti itu, keenakan, ternyata kau mati sebelum kau bertobat. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Wa anal mauta aqrabu ila kulli min syirki na'lihi. Karena sebenarnya kematian itu lebih dekat bagi setiap orang daripada tali sandalnya. Tali sandal dekat. Kematian itu hakikatnya lebih dekat lagi. Tak tahu yang nak ngotot-ngotot sekarang dengan kekuasaannya, nak nyalon lah, nak apa lagi, nak nanti ketemu apa lagi, bersaing lagi, nyalon lagi, maju lagi, belum tentu umurnya sampai. Itu namanya turun amal. Masih ada periode, masih berapa tahun dia berpikir nanti nak gini-gini, belum tentu umurnya sampai. Itu namanya kan mikir kosong. Itu namanya turun amal hubud dunia. Tapi bahasa-bahasa macam ini tak laku zaman sekarang. Susah nak laku. Bahasa sekarang ini bahasa pokoknya lebih kepada pengiringan kepada dunia. Kita tengok yang viral di TV kan 2029, di TV tak di TV sama, ya. Kok sekarang 2026, 2027 kira-kira masih hidup tak? Belum tentu, setahun tuh 365 hari, tambah lagi 365 hari. Tahun 2028 belum tentu lagi, apalagi 2029. Salah hitungan bulan dah mati. Jadi tidak ada seperti itu. Itu namanya turun amal. Ulama tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah pun tidak mengajarkan seperti itu. Itu namanya planning dunia yang kebablasan. Makanya Rasulullah SAW pada suatu hari menggambarkan kotak begini, kemudian digaris panjang, dikasih garis-garis kecil tengahnya. Sahabat nengok aja. Terus
Tanya sahabat Rasulullah, gambar apa nih? Apa kata Rasulullah? Ini yang kotak ini adalah umur manusia, ajalnya. Nih, kotak nih, garis panjang nih, sampai keluar kotak nih, ini angan-angannya. Tuh. Sedangkan garis-garis kecil ini yang memotong garis panjang, ini adalah kejadian-kejadian di dalam hidupnya. Tahun 2000, 2001, 2002, 2025, 2026 sudah ada kejadian. Nih, ini ajalnya segini nih. Sampai pokoknya 2027. Nah, 2027. Sementara cita-citanya 2029. Makanya kata Rasulullah, jadi kebanyakan manusia itu angan-angannya itu melewati ajalnya. Itu, melewati ajalnya. Seperti itu. Jadi kembali kepada Al-Imam Al-Ghazali, wa annal mata aqrabu ila kulli ahadin min syirkin alihi. Kematian itu lebih dekat kepada setiap orang daripada tali sandalnya. Fama yudri la'allahu fi akhiri ayyamih. Dia tidak tahu. Siapa tahu ternyata pas dia lagi gila-gilanya tuh, ternyata itu hari-hari akhir hidupnya. Lagi ngaruk-ngaruknya hari Senin ngaruk, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mati. Dia merasa planning 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Pas lagi gila-gilanya, ternyata mati menjemputnya. Selesai, belum sempat bertobat. Nah, seperti itu. Wa fi akhir sanati umrihi, au fi akhir sanati umrihi, dia tidak tahu ketika dia ngomong seperti itu, melakukan hal-hal kezaliman yang luar biasa, ya, melakukan kemaksiatan yang luar biasa, sementara dia tidak tahu ternyata tahun itu adalah tahun dia akhir dunia ini. Tak ada tahun berapa lagi itu, tak ada. Tak tahu. Kita semua yang ada di sini mana tahu? 2026, 2027, apa sampai tak 2029? Tak tahu. Ini masalah. Maka dari itu harus cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mikir mati. Kata Rasulullah, aktsiru min dzikri hadimil laddah, perbanyaklah mengingat penghancur keladatan. Apa itu penghancur keladatan? Penghancur keladatan itu apa? Mengingat mati. Penghancur keladatan itu mati. Hadimil laddah. Kalau udah mati, mana ada lagi keladatan ini, habis. Jadi perbanyaklah mengingat mati, kata Rasulullah SAW. Orang ini kalau dah ingat mati dan melakukan ini, alah, nanti mati juga. Alah, entah berapa hari lagi, aduh, entah berapa bulan lagi, lah di masjid aja lah, ibadah aja lah, banyakkan sholatnya, banyakkan Qur'annya, banyakkan ngajinya. Itu nak ke sana-sana, tak tahulah kita dah akhir-akhir ni. Dia memperbanyak mengingat mati. Dia tak, kadang-kadang tiap hari bangun pagi langsung dunia yang dipikir. Nak tidur dunia lagi, besok dah ngapain besok gini begitu. Bangun pagi lagi dunia lagi, bisnis ini bisnis ini. Tak tahu umur tinggal 3 hari. Bisnis belum selesai, mangkrak ini itu segala macam. Karena banyak-banyaklah ingat mati. Walau semua yatafakkar anu kaifa yutsibu fil asfar fayarkaul akhtar khaufan minal faqri fil istighbar. Kemudian dia hendaklah berpikir bagaimana seharusnya dia itu capek di perjalanan, ya. Orang ini, kita kan nih ke akhirat ini kan menempuh perjalanan nih.
Di dunia ini kita berjalan menuju akhirat. Namanya perjalanan menuju akhirat ini, di situ mungkin ada bahaya, ada tantangan, ya, penat lah melakukan. Tentu penat di perjalanan, ditambah tantangan lagi dan lain sebagainya. Untuk apa? Khaufan minal fakri fil istiqbal. Tujuannya supaya apa? Ya, kita ni ya supaya nanti kedepannya setelah sampai di tujuan ini kita tidak menjadi orang yang fakir. Maksudnya orang yang fakir. Jadi ketika berjalan ini cari bekal yang bekal mau dibawa ke sana. Jangan cuma habis di jalan aja, habiskan, dapat ini habiskan, kumpul kekayaan untuk duniawi aja, tidak untuk akhirat habiskan ibadah ta'ala. Ini begitu sampai tujuan melarat ya, nggak dapat apa-apa, macam mana? Tidak beramal, tidak ada pahala yang dibawa ke akhirat, dia akan menjadi orang yang rugi. Selanjutnya yang kedua. Ya, yang pertama tadi, orang harus menanamkan di dalam hatinya bahwa segala sesuatu yang pasti datang itu adalah dekat, dan mati itu dekat. Maka sehingga tidak santai untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terus rutin maksiat terus. Kemudian yang kedua, annal ladzata wasyahawat ukhizat bimih naqihi fil hal falaysa yaqdiru ala qal'iha wa ilaju ayatafakhar annahu law dzakara lahu tabibun nasraniyun bi anna syurbal barid yadurruhu wa yasuqu ilal maut wa huwa aladul asya' indahu kaifa yatrukuhu bal ya'lam anna Allah ta'ala wa rasuluhu asdaqu minat tabib an-nasrani. Karena ini yang kedua yang menyebabkan orang ini susah nak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena kelezatan syahwat itu memang langsung bisa dinikmati. Syahwat dunia ini langsung bisa dinikmati. Orang dapat harta langsung bisa dinikmati. Orang punya kepingin nafsu ini bisa dinikmati. Orang maksiat ini langsung kontan dia bisa merasa nikmat di situ. Nah, gitu. Nah, dia tidak tak mikirkan efek, karena orang ini hidup memang mencari kebahagiaan. Maksiat lazat, makanya orang banyak suka. Cuman masalahnya itu kelazatan ini kelazatan yang sementara. Justru kelazatan yang berbahaya. Contoh, ini ada Al-Imam Al-Ghazali mencontohkan wa iladu ayat tafakkur annahu dzakara lahu tabibun nasraniyan bi anna surbal ma il barid yadurru wa yusuk ilal maut. Ini air putih, dosa air putih lah kita bilang. Jadi umpamanya ada seseorang nih, dia gemarnya kalau ini contohnya air putih, kita kasih contoh lain lah. Umpamanya dia suka daging, katakanlah rusa lah umpamanya gitu. Dia suka betul daging rusa. Kemudian ada seorang dokter datang kepadanya. Kata dokter, karena orang ini ada permasalahan kesehatan di dalam dirinya, dia sangat suka. Terus kata dokter, Anda jangan makan daging rusa ini. Kalau Anda makan, maka ini sangat berbahaya dengan tubuh Anda yang sedang mengidap penyakit ini. Maka Anda akan cepat mati. Itu kata dokter. Begitu dengar itu, kontan, ya sudah dokter, aku tak akan makan lagi.
aku makan daging ayam aja lah, sama telur goreng. Aku tak nak lagi makan daging rusa. Betul kalau kau makan, tak lama kau 2 hari, 3 hari, 7 hari, 1 bulan kau mati. Kata dokter, oh terima kasih dokter, gue dinasihati. Nah, orang manusia bisa percaya dengan dokter. Sementara ya, kaifa yatruku falya'lam anna Allah Ta'ala wa Rasuluhu asdaqu minat tabibin Nasrani. Itu pada ada seorang dokter Nasrani, dia bisa percaya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang mengingatkan, ya, yang mengingatkan bahwa semacam maksiat ini ya berbahaya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh, nanti akan menjadi siksa di akhirat. Nggak percaya, ya ini masalahnya. Nah, lebih percaya kepada manusia. Wal ulul finnari asadu minal maut bil marad. Nah, maksiat yang terus dilakukan, kezaliman akan berujung kepada neraka jahanam. Dan kalau sampai kafir akan selama-lamanya di sana. Kenapa kamu takut mati? Kalau kau makan daging rusa kau tak takut. Allah dan Rasul mengatakan kalau kau maksiat neraka kau ya. Kalau sampai kafir kau selama-lamanya kau bisa di dalam neraka. Mana yang lebih ngeri? Kenapa kau lebih taat kepada kata-kata dokter hanya untuk menghindari mati, tapi kau tidak taat kepada firman Allah dan sabdanya Rasulullah untuk menghindari siksa di akhirat, untuk menghindari siksa di kubur? Ngapa? Itu loh. Padahal ketika dinasihati dokter itu kan dia belum mati juga. Dokter itu memprediksi, Pak, jangan makan daging rusa, nanti akan kumat dan Bapak akan mati. Percaya dia. Orang yang diingatkan tentang siksa kubur, neraka, tapi tidak ada rasa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mau berhenti, masih ada jalan terus. Yang tadi dinasihati dokter saja mau berhenti meninggalkan kebiasaan yang dia sukai. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita selalu memberi kita hidayah, menuntun kita kepada ya kebenaran, menuntun kita kepada jalannya para hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.